Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bab tahrimul khamri wal maisiri, diharamkannya khamar dan judi. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, anil khamri wal maisiri, bertanya tentang khamar dan perjudian. Kul, katakanlah wahai Muhammad, fihima, di dalam khamar dan maisir, ismun kabirun, terdapat dosa yang sangat besar. Wa manafi'u linnasi, dan di dalam khamar dan perjudian terdapat manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma, dan dosanya, dosa khamar dan dosa judi, akbaru, lebih besar, min naf'ihima, daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka mada yunfikuna, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, mada yunfikuna, apa yang harus mereka infakkan. Kul, katakanlah wahai Muhammad, al-afwa, katakanlah yang harus diinfakkan itu adalah al-afwa, atau kelebihan hartanya. Apabila ada harta berlebih, maka itu yang mereka infakkan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati, begitulah Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, la'allakum tatafakkarun, agar kalian berfikir. Fit dunya wal akhirati, dan di dalam dunia dan akhirat, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil yatama, tentang orang-orang atau anak-anak yatim. Kul, katakanlah wahai Muhammad, islahun lahum khair, perbaikilah mereka dengan baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, apabila kalian bergaul bersama mereka anak-anak yatim, fa ikhwanukum, maka ketahuilah bahwasanya kamu adalah saudara mereka. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslihi, sesungguhnya Allah mengetahui sesuatu yang rusak dari sesuatu yang muslih atau yang baik. Walau sya'allahu la'anatakum, apabila Allah menghendaki, maka Allah bisa saja membebanimu. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Taib, yas'alunaka 'anil khamri. Apa itu khamar? Pengertian khamar adalah al-muskiru min asiril inabi wa ghairihi. Al-muskiru, yang memabukkan, min asiril inabi, dari perasan anggur atau perasan selain anggur. Wahia ma'khudatun min khomaro. Khomer diambil dari kata khomaro yang artinya menutup. Maka dari itu khimar, kerudung. Kerudung itu kan menutupi rambut. Maka disebutnya khimar. Karena memang khomaro itu artinya menutup. Khomer itu artinya minuman yang memabukkan. Karena khomer itu menutup akal kita. Ya. Jadi kenapa diambil kata khomer itu dari khomaro yang artinya menutup? Li'annahu sataro wa gotoh sumiyat khomron li'anaha tasturul akla wa tubtihi. Dinamakan khomer karena khomer itu menutup akal, dan ya goto yugoti itu sama menutup juga. Jadi artinya khomer itu adalah minuman yang memabukkan yang bisa menghilangkan akal atau menutup akal dari akal yang sehat. Wa minhu qauluhum qamartu al-ina'a, artinya saya menutup wajan. Al-khamru fil lughah ma satara alal aqli, dalam bahasa khamar artinya adalah apa-apa yang menutupi akal dari berpikir sehat. Yuqalu dakhala fulanun
fi khimarin nas ay fil kathiri ladzi yasturu fihim. Wa khimarul mar'ah. Nah, kerudung wanita itu diambil dari kata khomaro. Khomar artinya penutup ya. Khimarul mar'ah penutup wanita. Ya artinya khimar itu dari khomaro yang artinya menutup. Ya. Wa khimarul mar'ah qina'uha artinya adalah kerudung. Qina'un itu artinya kerudung. Sumya khimaron, kenapa dinamakan khimar? Kenapa kerudung dinamakan khimar? Li'annahu yubti ra'saha, karena khimar menutup rambut wanita. Kemudian qala Ibnul Anbari, kenapa dinamakan khomar? Li'annaha tukhomirul akla, ay tukholituhu, karena khomar itu bisa mengkontaminasi akal. Tukholituhu, mencampur adukan akal menjadi tidak sehat. Kemudian arti maisir, al-qimar, artinya judi. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Nah, maisir ini artinya al-qimar. Al-qimar itu artinya judi. Maisir diambil dari kata yusrun, artinya mudah, wa huwa suhulah. Li'annahu kasaba min ghairi kaddin wala ta'bin, karena orang yang berjudi itu dia bisa mendapatkan keuntungan dengan tanpa usaha kerja keras dan tanpa lelah. Jadi gampang mendapatkan uang tapi gampang juga kehilangan uangnya. Ai minal yasar artinya al-ghina. Yasar itu artinya itu adalah kaya. Li'anahu sababu yasarihi, karena dari berjudi itu penyebab dia menjadi kaya. Maksudnya kaya di sini gampang mendapatkan uang secara banyak tapi gampang juga bangkrutnya. Menurut Al-Azhari, kata al-maisir adalah al-jazur alladzi kanu yataqamaruna alaihi. Oke, di sini al-jazur saya kurang ngerti di sini ya. Kita lanjut. Sumia maisiron li'annahu yujazza'u ajza'an. Maisir disebut maisir karena dia memberikan imbalan, memberikan balasan yang sangat banyak. Wa kullu syai'in jazza'tahu faqad yasartahu. Segala sesuatu yang memberikan dia imbalan maka sungguh telah mempermudah dia. Maka dari situ maisir itu diambil dari kata yusrun. Kul fihima ismun kabirun. Ismun itu adzanbu, dosa. Jamak dari ismun adalah asam. Ya, kemudian tusama al-khamru bil ismi wala tasrabul isma. Kenapa khamr disebut juga dosa? Li'anna syurbaha sababun fil ismi, karena meminum khamr itu menjadi sebab kita berdosa. Wala tasrabul isma itu berarti kalau dalam ilmu balaghah adalah majaz mursal ala qatuhu musabbabiyah, yang disebut akibatnya, yang dimaksud sebabnya. Maka khomer itu disebut juga al-ismu. Wala tasrobul isma, janganlah kamu minum dosa, maksudnya meminum khomer. Ya, jadi khomer itu nama lainnya disebut juga al-ismu atau dosa. Karena peminum khomer itu menjadikan dia berdosa. Dalam syair disebutkan syarib tu al-isma, saya meminum dosa, maksudnya saya meminum khomer. Hatta dola akli, sampai akalku hilang. Punaka mada yungfikun, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, mada yungfikun, apa yang harus mereka infakkan? Kulil afwa. Nah, katakanlah wahai Muhammad, yang harus mereka infakkan itu adalah al-afwa. Al-afwa itu al-fadla az-ziyadah alal hajat. Berlebih dalam kebutuhan. Mempunyai harta yang berlebih. Mempunyai kelapangan dalam hartanya. Jadi dia berkecukupan atau kalangan menengah ke atas. Qala al-qafal al-afu sahula wa tayassara. Nah, jadi al-afu itu artinya sahula wa tayassara. Mimma yakunu fasilan anil kifayah, yang menjadi pembeda antara dari kecukupan, ya lebih dari cukup. Jadi di sini al-afu itu artinya orang yang berkecukupan, orang yang lebih dari cukup, orang yang punya kelebihan harta.
Itu yang mereka infakkan. Maka makna ayat ini, infaku ma faddala an hawaijikum. Infakkanlah apa-apa yang berlebih dari hartamu atau dari kebutuhanmu. Kalau misalkan uangnya pas-pasan ya berarti tidak wajib diinfakkan. Tapi kalau ada lebihnya, maka itu yang harus diinfakkan. Walam tujhidu fihi anfusukum. Walam tujhidu ajhada yujhidu, itu artinya memberatkanmu. Dan janganlah kamu memaksakan dirimu atau memberatkan dirimu kalau misalkan kamu tidak ada harta atau harta berlebih. Jadi yang diwajibkan berinfak apabila mempunyai harta berlebih. Walau sya'allahu la'anatakum. A'natakum artinya auqa'akum fil haraji wal masyaqqah. Walau sya'allahu, bisa saja jika Allah menghendaki, la'anatakum, Allah akan apa namanya, menjadikan kamu dalam keadaan yang sulit. Yang tadinya kamu sukses, punya harta berlebih, kamu nggak berinfak, bisa saja Allah membalikkan keadaan kamu yang tadinya punya kelapangan, keluasan rezeki menjadi kesulitan. Atau auqa'akum fil haraji wal masyaqqah, Allah menempatkanmu dalam keadaan sulit. Aslunya dari kata al-anatu. Al-anatu yakni al-masyaqqah, artinya kesulitan. Qala Zujjaju wa ma'na qaulu ta'ala walau sya'allahu la'anatakum ay law sya'a lakallafakum ma yashtaddu 'alaikum. Jika Allah menghendaki, Allah bisa saja membebankan kamu, ya, memberikan kamu beban atau menjadikan kamu dalam keadaan kesulitan. Innallaha azizun hakim. Apa sih ayatnya? Tadi saya lupa. Ya, innallaha azizun hakim, ya benar ya. Innallaha azizun hakim. Azizun yang maha kuat, yang maha perkasa, hakim yang maha bijaksana. Azizun la yamtani'u alaihi syai'un. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang bisa melawannya. Li'annahu ghalibun. Karena Allah itu adalah ghalib, penakluk. La yughalabu, tidak ditaklukkan. Allah tidak ditaklukkan karena Allah adalah penakluk. Kemudian arti hakimun, yang bijaksana itu yatasarrafu fi mulki, yang mengurusi segala urusannya di kerajaannya, maksudnya di segala sesuatu. Kaifa yasha'u, bagaimanapun yang ia mau, hasbama taqtadihil hikmah wal maslahat. Apapun yang Allah mau, Allah akan melakukan sesuatu itu dengan hikmah dan maslahah. Kemudian makna ijmali atau makna umum dari ayat ini secara keseluruhan apa? Makna dari ayat ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhum akbaru min naf'ihima, sampai selesai. Yas'alunaka ashabuka ya Muhammad. Sahabat-sahabatmu itu bertanya kepadamu hai Muhammad, an hukmi tanawulil khamri, tentang hukum minum khamr. Dan juga sahabat-sahabat itu menanyakan kepada Nabi tentang hukum main judi atau qimar. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, inna fi muqarafatil khamri, ini dari qarafa yuqarifu, artinya mendekati. Katakanlah wahai Muhammad bahwasannya ketika mendekati khamar dan judi itu terdapat dosa yang sangat besar. Wa dororon aziman, dan terdapat bahaya yang sangat agung, yang sangat besar. Wa fihi manaf'un. Nah, dan di dalam khamar dan judi itu terdapat manfaat madi yang terukur, manfaatnya itu tidak banyak. Doilun, yang kecil, manfaatnya tidak banyak. Wa dororuhu ma'azam, dan bahayanya itu lebih besar. Wa akbar min naf'ihima, ya. Bahayanya, mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Fa inna dia al akli wa dhahabil mali wa dhahabal mali wa ta'ridul jasadi litalaf fil khamri. Ketahuilah bahwasannya hilangnya akal, hilangnya uang, kemudian rusaknya jasad badan kita itu semuanya terdapat di khamar. Gara-gara khamar badan kita jadi rusak, uang kita jadi banyak menghilang, kemudian akal kita menjadi hilang, itu gara-gara khamar.
Wa ma yajurruhul kimaru min kharabil buyuti. Nah, ketahuilah di dalam perjudian itu menarik atau menyebabkan banyak rumah-rumah tangga itu runtuh. Wadimaril usari, dan runtuhnya dan binasanya keluarga. Wasaddi an ibadatillah, dan menghalangi dari beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Dan daripada kimar atau daripada judi ini terjadi perkelahian dan permusuhan antara pemainnya. Kullu dzalika idza kisa ila naf'il madi at-tafa zuharat doror kabir. Nah, dibandingkan dengan manfaatnya yang sedikit, maka telah jelas tampak bahayanya itu lebih banyak, ya, melampaui batas fi hatainil mau bikota ini, di dalam dua tempat kebinasaan ini yang keji, yaitu adalah khamar dan maisir. Wa yas'alunaka madza yunfikuna min amwalihim. Kemudian sahabat-sahabatmu wahai Muhammad bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan daripada harta mereka. Wa madza yatrukun, apa yang harus mereka tinggalkan. Qul lahum, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, anfiqu al-fadla wa ziyadata biqadri ma yaskulu wa yatayassaru alaikum. Infakkanlah harta-harta yang berlebih, harta-harta yang tidak kepakai untuk kebutuhan kalian, ya, biqadri ma yaskulu wa yatayassaru alaikum, yang itu mudah kamu keluarkan. Ketika kamu keluarkan itu tidak berat. Ini kalau kita katakan zaman sekarang, ya jangan pakai uang panas, ya pakainya uang dingin, uang yang nganggur atau uang yang berlebih. Jangan pakai kamu punya cicilan, kamu pakai buat berinfak, bayar utang aja dulu, utang masih banyak, udah bayar sosokan sedekah. Nah, itu yang dimaksud di sini, yang punya berlebih harta. Kalau yang dia untuk makan ayam sih susah, itu tidak diwajibkan untuk berinfak. Mimma yakunu fadilan an hajatikum, yang diinfakkan itu adalah harta yang berlebih dari kebutuhan-kebutuhan kamu, ya, dan kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang bergantung hidupnya kepada dirimu, seperti punya istri atau punya anak yang harus ditanggung hidupnya, itu harus terpenuhi. Kalau belum terpenuhi, ya berarti kamu tidak punya al-fadlu atau tidak punya kelebihan harta. Kadzalika qadat hikmatullah ayyubayyina lakumul manafi wal mudhar. Maka dari itu telah begitu Qadar Allah telah melaksanakan hikmatullah, ya, yaitu menjelaskan kepada kamu tentang manafi atau manfaat dan mudorot atau bahaya yang terdapat pada khamar dan judi. Wa an yurshidakum ila ma fihi khairukum wa sa'adatukum. Ah, wa an yurshidakum, dan Allah itu membimbing atau menunjukkan kamu kepada apa-apa yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk kamu dan kebahagiaan untuk kamu. Ditatafakkaru fi amri dunia wal akhirah, supaya kamu berpikir di dalam perkara dunia dan akhirat. Fata'lamu annal aula faniyah. Ketahuilah bahwasannya dunia itu fana. Dunia itu akan binasa. Kan ada dunia, ada akhirah. Dunia itu nama lainnya adalah al-ula. Al-ula, al-akhirah. Al-ula yang al-aula, atau yang al-ula yang paling pertama, al-akhirah yang paling terakhir. Al-ula atau al-aula itu dunia. Nah, ketahuilah bahwasannya dunia itu akan binasa. Wa anal akhirah baqiyah. Nah, sedangkan akhirat itu kekal. Fata'malu laha wal akil min asa man athara wal akilu man athara ma yabqa ala ma yanfa. Orang yang berakal itu adalah orang yang lebih mengutamakan apa-apa yang kekal daripada yang fana. Athara itu artinya lebih mengutamakan, wa atharul hayat dunia. Wa atharul hayat dunia berarti mereka itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Nah, tapi di sini orang yang berakal itu adalah siapa-siapa saja yang lebih mengutamakan apa-apa yang kekal daripada yang fana. Wa yas'alunaka ya Muhammad, dan mereka para sahabat-sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad, an muamalatil yatama, bagaimana cara kita bergaul dengan orang-orang yatim. Ayukhalitunahum am ya'tazilunahum, apakah kita bergabung bersama mereka atau mengasingkan mereka, menjauhi mereka. Qul lahum, katakanlah wahai Muhammad lahum kepada mereka, qasdu islahi amwalihim khairun min i'tizalihim. Mengurusi harta anak yatim
lebih baik daripada menjauhinya. Wa in khalatuhum fahum ikhwanukum fiddin. Kalau misalkan kamu bergaul bersama mereka, maka ketahuilah bahwasanya mereka anak-anak yatim adalah saudaramu dalam agama. Wal akhu yang bagi ayuhib bali akhihi. Selayaknya saudara, maka sebagai saudara itu diharuskan untuk mencintai saudaranya. Mayuhib buli nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Wallahu raqibun. Allah itu maha raqibun itu mengawasi. Mutalli'un alaikum. Allah itu mengawasi kalian. Ya'lamul mufsida minkum minal musli. Allah mengetahui apa-apa yang buruk dari kalian dan mengetahui apa-apa yang baik dari diri kalian. Fala taj'alu mukhalaqatikum iyahum dzari'atan ila akli amwalihim. Jangan sampai bergaulnya kamu kepada orang yatim itu hanya pura-pura saja untuk supaya kamu bisa makan harta mereka. Walau sya'allahu la'auqa'akum fil haraji wal masyaqqa. Hati-hati, Allah bisa saja menjerumuskan kamu dalam keadaan yang sulit. Walakinnahu yassara 'alaikum wa sahhalat dina rahmatan wa ra'fatan bikum. Nah, akan tetapi Allah memudahkan bagi kalian dalam urusan-urusan dunia sebagai rahmat, wa ra'fah, dan belas kasih bikum kepada kalian. Wa azizu, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha perkasa, alladzi la yamtani'u alaihi syai'un, yang tidak bisa apapun segala sesuatu itu mencegahnya dari berbuat sesuatu. Al-Hakim, ketahuilah bahwasanya Allah itu maha bijaksana, fima yusyarri'u li ibadihi, maha bijaksana dalam apa-apa yang Allah syariatkan untuk hambanya, minal ahkami, dari hukum-hukum. Jadi Allah ketika memberikan hukum kepada hambanya itu Allah maha bijaksana. Sababun nuzul hadhil ayat tentang khamar dan maisir. Rawa al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi an Umar ibn Khattab anhu qala Allahumma bayyinana fil khamri bayanan syafian. Di sini Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, berikanlah kami kejelasan tentang khamar dengan sejelas-jelasnya. Fa innaha tuzhibu bil mali wal aqli. Sesungguhnya khamar itu bisa menghilangkan harta dan bisa menghilangkan akal. Fanazalat hadhil ayah, kemudian setelah Umar bin Khattab berdoa, turunlah ayat ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang hukum khamar dan judi. Fadu iya Umaru fakuriat alaihi. Kemudian Umar itu dipanggil, fakuriat alaihi, maka dibacakan ayat ini. Faqala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang khamar dengan sejelas-jelasnya. Kemudian turun ayat surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dan kamu dalam keadaan mabuk. Fakana munada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, iza aqamas shalah nada alla yaqrabanna sholata sukrana. Janganlah salah satu di antara kalian mendekati sholat itu dalam keadaan mabuk. Fadu ya Umar fakuriat alaihi faqala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Itu tetap masih berdoa lagi, ya Allah, berikan aku penjelasan tentang khamar. Karena khamar zaman dulu itu benar-benar seperti teh zaman sekarang. Seperti kopi zaman sekarang, itu merupakan budaya mereka. Minum khamar itu tidak terlepas dari kehidupan mereka sehari-hari. Jadi agak sulit untuk bisa meninggalkan khamar pada zaman jahiliyah itu. Ya pada zaman dulu itu. Kemudian setelah itu turun surat Al-Maidah. Fadu ya Umar fakurit alaihi. Kemudian turun surat Al-Maidah dan dibacakan ayat ini sampai ayat fahal antum muntahun qala Umar intahina intahina. Apakah kamu sudah selesai dari minum khamar? Intahina, kami telah selesai, kami telah selesai. Jadi kan pengharaman khamar itu kan tadrijian. Awalnya itu diharamkan ketika mau sholat saja, karena ada orang yang ketika sholat itu mabuk, dia lupa rokaat. Akhirnya diharamkan khamar ketika mau sholat saja. Jadi bertahap. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Nanti ada penjelasannya di bawah. Kita masuk ke wujuhul qiraat. Kul fihima ismun kabir. Jumhur itu membacanya pakai kabirun ya. Jadi kan bahasa Arab itu di Quran itu
Dulu nggak ada titik dan nggak ada harokat. Ini bisa dibaca apa? Bisa dibaca kabirun. Maka pendapat jumhur itu benar membaca kabirun pakai ya. Kemudian Hamzah dan Kisai bacanya kathirun pakai sa. Coba kita lihat di sini kalau kita baca kathirun benar nggak? Dulu zaman sebelum Imam Khalil bin Ahmad tidak ada harokat, maka mau dibaca kathirun kabirun benar dua-duanya. Oke, jadi di sini kul fihima ismun kabirun itu kiroatnya jumhur. Kul fihima ismun kathirun itu kiroatnya Hamzah dan Kisai. Kemudian kulil afwa, jumhur membacanya nasab. Kemudian Abu Amru bacanya marfu, kulil afu. Jadi seakan-akan man ladzi yunfikun, kul al munfiku al afu. Wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka itu bertanya kepadamu wahai Muhammad apa yang mereka infakkan. Kul al afu, katakanlah, di sini mubtada, di sini khobar. Al munfiku, orang yang berinfak itu adalah al afu, yang punya kelebihan harta. Nah, jadi sini wajah kiroat hanya ada dua saja perbedaan di ismun kabir. Ada yang bacanya ismun kabir, ada yang bacanya ismun katir. Sama di kulil afwa. Berarti kalau kulil afwa, afwanya jadi maf'ulun bih, dia menjadi maqulul qaul. Ada yang bacanya kulil afwu. Berarti al-afunya itu menjadi khobar dari mubtada yang mahdzuf takdirnya al-munfiku. Wujuhu al-i'rab, wajah-wajah i'rabnya. I'rabnya qaulu ta'ala kadzalika yubayyinullahu. Qala al-Anbari al-kafu fi kadzalika, kafnya itu adalah isyarah ila ma bayyana minal infaq. Faka'anahu qala mislu dzalika ladzi, ini dibaca sendiri aja deh ya. Kita langsung ke Lataifut Tafsir. Nah, anzalallahu ta'ala fil khamri arba'u ayat. Allah tuh menurunkan ayat tentang khamar itu empat ayat yang berbeda. Yang pertama nazala bi Makkah, ayat yang turun di Mekah. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasana, dan dari buah kurma dan anggur kalian jadikan minuman yang memabukkan dan menjadikan itu rizki yang baik. Bahkan al-muslimuna yashrabunaha fi awal Islam. Orang-orang muslim itu pada awal Islam minum khamar, baik diambil dari kurma atau dari perasan kurma atau perasan anggur yang difermentasi. Wahia lahum halal, pada awalnya khamar itu halal. Summa nazala bil Madinah qaulu ta'ala, kemudian setelah di Mekah turun ayat tadi, di Madinah Allah menurunkan ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linnas. Nah, di sini tidak ada pengharaman, baru penjelasan saja bahwasannya dalam khamr itu ada mudorot, ada bahaya, tapi ada manfaatnya juga, tapi belum diharamkan di sini. Ya nanti ada debat lah, ada khilaf apakah di sini ada terdapat pengharaman atau tidak. Fatarokaha qaumun liqaulihi. Nah, sebagian kaum ada yang meninggalkan khamr karena di sini ada perkataan qul fihima ismun kabir. Nah, qul fihima ismun kabir. Katakanlah wahai Muhammad, di dalam khamr dan perjudian itu terdapat dosa yang sangat besar. Wa syarabaha qaumun. Nah, sebagian kaum itu masih ada yang minum dengan dalil wa manafi'ul linnas, di dalam khamr itu ada manfaat bagi manusia. Tsumma inna Abdurrahman bin Auf sona'a ta'aman. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu membuat makanan, wada'a ilahi nasan min ashabi Rasulillah. Kemudian mereka mengajak manusia, di antaranya itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Fa'at'amahum wasaqahum al-khamar. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu
memberikan makanan kepada sahabat-sahabat dan memberikan minum sahabat-sahabat, yaitu berupa khamar, memberikan khamar kepada para sahabat. Wa hadarat sholatul maghrib, kemudian sholat maghrib datang. Faqaddamu ahaduhum liyusolliya bihim. Kemudian ada orang, salah satu dari mereka itu sholat dan membaca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, bacanya ngawur karena mabuk. Habis mabuk bacanya ngawur, akalnya hilang. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kalian sembah. Nah, ini kan jadinya merusak ayat dan artinya fatal gara-gara dia mabuk. Maka dari itu di sini dia membacanya dengan membuang la-nya. Harusnya kan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dia la-nya nggak kebaca, malah a'budu ma ta'budun. Karena dia mabuk dalam keadaan sholat, maka Allah menurunkan ayat yang ketiga tentang khamar, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, di sini sudah diharamkan khamar ketika ingin sholat saja. Maksudnya ketika dekat-dekat waktu sholat. Nggak boleh mabok. Dikhawatirkan nanti dalam sholat kamu dalam keadaan mabok. Maka diharamkan maboknya ketika ingin sholat saja. Faharamallahu as-sukra fi awqati sholati. Maka Allah haramkan khamar atau Allah mengharamkan mabuk dalam waktu-waktu sholat. Fakana rajulu yashrabuha ba'da sholatil isya. Nah, karena begitu, karena dalilnya itu hanya diharamkan ketika ingin sholat, maka orang-orang dulu itu meminum khamar itu setelah sholat isya, karena jauh kan ke sholat subuh. Fayusbihu wa qad zala sukrahu. Nah, sehingga setelah waktu subuh itu sudah hilang mabuknya, karena jaraknya udah jauh. Suma inna Atban bin Malik sona atau aman. Kemudian Atban bin Malik membuat makanan wada ilahi rijalan minal muslimin. Dia memanggil orang-orang muslim. Di antaranya itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa kana qad syawalahum ra'sa ba'ir. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia membakar membakar kepala unta buat dijadikan makanan. Fa'akalu wasyarobu al-khamar. Kemudian mereka memakan kepala unta dan meminum khamar. Hatta akhadat minhum, sampai salah satu di antara mereka itu ngefly, apa ya bahasanya, akhadat, mabuk gitulah. Faftakhuru, kemudian mereka semua itu yang mabuk itu berbangga diri. Ingda zalika watuna syidu, dan mereka itu bernasyid, bernyanyi, me, apa namanya, tuna syidul ash'ar, menyanyikan syair-syair. Fa'an syada ba'duhum qasidatan fiha fiha fakhra qaumihi. Nah, di antara mereka ada yang menyanyikan lagu kebanggaan kaumnya. Wahijaul ansor, dan melakukan sindiran kepada kaum ansor. Dalam nasyid mereka itu terdapat sindiran kepada kaum ansor. Fa'akhadha rajulun minal ansor lihya ba'irin. Salah satu daripada orang ansor tersinggung dong karena disindir. Karena orang yang nyindirnya kan mabuk, jadi wajar ya dia nggak mikir ke sana. Di situ ada orang ansor, dia tersinggung. Kemudian orang ansor ini mengambil mengambil kepala onta. Lihiyah itu apa sih? Jenggot ya. Mengambil kepala onta, fadoroba bihi ra'sa Sa'ad. Kemudian setelah dia ngambil kepala onta, dia pukul Sa'ad bin Abi Waqqas pakai kepala onta tersebut. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas mabok, sehingga gara-gara mabok dia menyindir menyindir kaum Ansor. Ada nasyid yang dia lantunkan, isi nasyidnya itu menyindir kaum Ansor. Fantolaqa Sa'dun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syaka ilahil ansori. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu pergi kepada Rasulullah mengadukan kejadian ini tentang kaum Ansor yang tadi yang memukul dia dengan kepala unta. Kemudian setelah itu Allah menurunkan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Sesungguhnya khamar dan judi wal ansab wal azlal itu adalah rijsun, najis, min amali syaitan, itu termasuk perbuatan setan, maka ijtanibuhu, jauhilah itu semua. Sampai perkataan fahal antum muntahun, apakah kamu sudah selesai dari minum khamar? Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan intahaina, intahaina, kami sudah selesai, kami sudah berhenti minum khamar. Nah, ini latifah yang pertama.
Latifah yang kedua, fit tahrimil khamr bihadza tartib hikmah balighah. Terdapat hikmah yang sangat balik atau sangat dalam dalam pengharaman khamar secara tadrijian atau berangsur-angsur seperti ini. Karena kaum ketika itu terbiasa minum khamar, dan minum khamar itu telah menjadi bagian dari hidup mereka. Kalau misalkan khamar diharamkan secara sekaligus satu kali, lasyaqa dzalika ala nufusi, maka hal tersebut itu berat mereka terima. Warubbama lam yastajibu lidzalika nahyu, dan mungkin saja orang-orang itu tidak bisa menerima larangan minum khamar kalau diharamkannya sekaligus. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma nazala minal Qur'an surah minal mufassal fiha eh, fiha dzikrul atau dzukirul fiha dzikrul jannah wan nar. Nah, ayat Quran yang pertama kali turun itu adalah ayat-ayat yang dijelaskan tentang surga dan neraka. Nah, hatta idza saban nas ilal Islam nazalal halal wal haram. Nah, kemudian ketika banyak orang yang masuk Islam, barulah turun ayat-ayat tentang halal dan haram. Jadi, awal-awal untuk menarik orang mau masuk Islam itu ya dijelasin dulu keindahan-keindahan surga. Itu untuk menarik orang-orang dulu. Setelah orang-orang mereka masuk surga, barulah turun ayat-ayat tentang al-ahkam syariah yang mencangkup halal dan haram. Walau nazala awaluma nazala la tasrobul kham. Kalau misalkan yang pertama kali turun itu la tasrobul khamro, ayat yang pertama kali turun misalkan ayatnya adalah jangan kalian minum khamar. Laqulu, maka mereka itu akan menolak. Mereka akan mengatakan la nadaul khamrah abada. Kami nggak bakal meninggalkan khamar selamanya. Bisa ada suaranya nggak? Halo? Cek. Halo? Masih ada suaranya kan ya? Ini terputus yang dari share screen-nya nih. Silahkan yang lain yang mau ditanyakan. Nah, ini nanti ini direkam kok. Kalau ada yang ketinggalan bisa dilihat di namanya. Oh, ini Zoom yang sesi kedua malahan. Bentar, bentar. Ya enggak ya. 1 menit lagi habis ya. Mohon maaf. Sinyal.